biasanya ya anak muda kayak kita kalau bahas masa depan itu pasti yang pertama dibahas kuliah. Orang punya pandangan kamu nggak kuliah masa depanmu kurang bagus. Jadi itu juga yang jadi pro sama kontranya ketika aku start Boilo. Ketika kita mau rilis Boilo itu kan kebetulan aku juga baru lulus SMA itu. Baru lulus SMA. Jadi pada saat start Boilo itu aku harus pilih satu, Boilo atau kuliah. Dan tapi akhirnya setelah dipikirkan matang-matang akhirnya aku kuliah cuma ikut ospek. Lumayan kan? Yes, welcome to Waktunya Milenial Podcast. Bareng aku Billy Gawa di sini dan sekarang sudah di episode yang beragam banget dan aku mengundang satu temanku main bola dan sekarang aku kaget dia sudah memiliki satu bisnis yang luar biasa. Kalau teman-teman biasanya lihat di Play Store ada logo warnanya biru, tulisannya WOI. Kepanjangannya Woilo. Nah, ini salah satu foundernya, kita undang langsung. Kita sambut Kevin Chiang. Halo Kevin Chiang. Gimana kabarnya? Baik, Bill. Kamu gimana? Baik juga. Kayaknya baik banget, Bill. Iya. Yakin nih? Aman nih? Aman ya? Aman. Gini nih, aku kepo sama masa kecilmu. Dulu waktu TK sampai SD mungkin. Waktu TK sampai SD. Gimana tuh? Dulu cita-cita pertama aku itu aku pengen jadi arsitek. Cita-cita pertama gue TK? Ya, kurang lebih TK saya ingatku. Itu kayaknya gara-gara pertama kali aku lihat buku katalog kayaknya yang isinya itu denah rumah. Denah rumah? Ya, denah rumah. Jadi akhirnya sejak itu aku mulai hobi deh denah rumah. Ngulik ya, akhirnya ngulik sampai sering itu kayak gambar denah rumah itu hobi gitu loh. Cuman nggak lama, nggak sampai dalam banget. Akhirnya kayaknya hilang hobinya itu, mulai hilang. Terus setelah arsitek itu aku mulai tertarik ke, nggak tahu kenapa aku bisa tertarik ke dunia engineering. SD berarti itu ya? Sekitar SD itu tertarik lebih ke mesin. Mesin. Itu aku suka desain konsepnya mobil. Bukan cuma desain mobilnya, aku desain kayak mulai dari bensinnya harus diapain biar mobilnya jalan. Terus yang paling asik itu kayaknya pas zaman pesawat. Aku tertarik banget sama pesawat itu. Sampai itu pernah nyoba bikin pesawat. Cuman ya gitu deh, nggak bisa terbang pesawatnya. Gimana sih ilmu anak SD, mana bisa disamain kayak gitu. Cuman itu udah lumayan jauh sih. Kayaknya emang dari kecil tuh aku suka hal-hal yang perlu perhitungan. Perlu perhitungan. Iya. Tapi setelah itu, aku juga sempet pengen astronot. Cuma bentar, tapi astronot yang paling lama dan konsisten itu aku pas baru masuk SMP itu aku mulai tertarik sama sepak bola. Sepak bola ini habis keluar bumi masuk lagi ke bumi main bola. Itu kan kita akhirnya mulai kenal kan. Iya, SMP kan. Sepak bola, futsal itu. Jago. Sepak bola itu aku ikut banyak klub. Jago mainnya ikut klub. Cuman gitu. Aku masuk sepak bola itu kayak terhitung terlambat gitu loh. Iya, SMP kan. Terhitung terlambat. Awalnya aku masih pengen konsisten. Cuman akhirnya aku itu diciprat bisnis. Aku dijelasin sama ayahku. Dunia bisnis itu gimana? Ternyata setelah dijelasin itu dunia bisnis itu gini. Ternyata asik. Ternyata lebih limitless gitu loh. Lebih limitless. Akhirnya aku tertarik dan juga di teknologi. Jadi kembali lagi di perhitungan tadi itu kan. Iya. Jadi itu ceritanya waktu itu aku makan siang sama ayahku, nggak tahu bahas apa, bla bla bla. Terus kira-kira masih akhir SMP dah. Akhir SMP
cerita terus kita mulai bahas bilionernya teknologi. Ternyata dunia teknologi ini lebih menarik gitu loh. Akhirnya hari itu juga aku dibeliin laptop pertamaku untuk memperdalam dunia teknologi. Ya. Sisanya ya itu deh. Sepanjang SMA itu aku belajar coding, pulang sekolah belajar coding. Kadang di sekolah juga aku nyolong-nyolong bawa laptop berarti. Ya, kadang. Iya. Kadang tapi. Gokil. Soalnya kan di sekolah kan gini. Ngantuk denger guru itu. Realitas sekali. Ya, realitas sekali. SMA itu juga sering aku bolos dari rumah bilangnya berangkat sekolah tapi ternyata enggak. Warnet, ke warung kopi, bawa laptop, ngoding. Ya kadang tidur dulu. Oh tidur. Malamnya, malamnya perempuan. Tapi tadi sangat. Iya. Turunan warkop itu mbak. Iya, karena ternyata orang yang punya sisi lain atau pemikiran lain gitu ya. Kalau kita lihat, kita track record aja deh. Orang-orang yang punya kekayaan banyak itu rata-rata orang yang masa lalunya kacau balau. Maksudnya tidak sesuai dengan umumnya anak-anak di Indonesia atau di dunia itu kan. Sekolah, kuliah. Dan satu ini bolos halnya baik gitu. Bolos ngoding gitu. Itu Ya, tuh mau gimana lagi? Gini. Aku cerita juga. Dulu aku bolos tuh nggak pernah ngoding gitu, nggak pernah. Ya balap motor dong, jaga warnet. Jadi hal-hal yang apa ya? Kalau aku bilang sekarang tuh, ya aku kecewa sih sebetulnya. Karena buang waktu. Tapi aku pengen tanya Mas Bib. Gimana ya? Umur sekecil itu kok iso kenal coding itu dari siapa? Dari mana? Kenal coding tuh. Boleh tuh. Awalnya ketika aku nyemplung ke teknologi itu nggak tahu coding, nggak tahu kalau coding itu kayak wajib gitu loh. Cuman ya nyari tahu sendiri. Awalnya aku pengen bikin game. Gimana caranya bikin game, googling. Ya, selalu dimulai dari game memang. Gimana caranya bikin game? Oh ternyata gini. Ternyata harus bisa coding. Dari situlah pelan-pelan belajar coding. I see. Susahnya di awal tuh. 1 tahun pertama tuh sulit ya. Tapi setelah itu kayak ya cuma butuh waktu aja sih. Oke. Sama kalau menurutku sih kebetulan juga aku suka sesuatu yang berbau-bau math. Coding kan perhitungan ya kan? kurang lebih basicnya itu math. Ya, angka semua. Enggak semua juga sih. Enggak semua juga. Cuman anggapannya kalau kamu nggak suka matematika, pasti nggak suka coding. Lebih enak ngomong kayak gini ya. Memang semua orang punya passion masing-masing gitu kan ya. Ya, tapi semua orang punya. Nah, kamu sudah dari kecil mikirin kayak gitu, ngomong soal perhitungan dan lain-lain, akhirnya sekarang punya startup. Nama startupnya apa? Nama startup kita Woilo. Nah, itu teman-teman. Woi. Find new friends. Jadi gimana sih konsepnya? Aku bingung. Woilo itu hampir sama dengan sosmed atau fintech atau e-commerce? Woilo itu sosmed. Oh, sosmed. Sosmed, social network. Cuman yang kita fokuskan di Woilo ini, kita itu mau nyari cara gimana supaya di Indonesia ini kan banyak tuh pengguna internet yang ngabisin waktu berjam-jam di dunia maya. Untuk nyari hiburan. Biasanya hiburan. Ya. Kita di sini mau nyari cara gimana supaya user naruh waktu banyak itu, selain dapat hiburan yang sementara itu, tapi juga bisa ngasilin uang jajan. Gimana kok ngasilin uang? Tagline kita di Woilo itu scrolling dapat cuan. Nanti kamu jelasin sedikit ya soal Woilo biar teman-teman juga bisa tahu tuh. Kan banyak tuh mahasiswa nganggur kan online. Dari pagi sampai sore ngeliatin laptop, ngeliatin HP gitu kan. Siapa tahu bisa dapat cuan sama Woilo. Karena scrolling. Jadi gini. Kan biasanya kalau kita sebut sosmed lain nggak apa-apa ya. Instagram, WhatsApp. Itu kan hanya membantu komunikasi dan hiburan tuh ya. Betul. Misalnya kita ngomong Instagram deh. Itu kan hiburan. Yang mendapatkan uang kan hanya kreator-kreator yang sudah centang biru,
terus ataupun selebgram. Betul Kan ya. Tapi di sana nggak bisa scrolling terus dapat cuan. Emang gimana sih? Aku gimana caranya orang untuk bisa dapat cuan banyak di Woylo? Di Woylo itu kita itu ada yang selalu berjalan konsisten ya. Itu pertama scrolling dapat cuan. Scrolling dapat cuan ini itu simpelnya kamu jadi user kita, kamu bisa dapat duit. Hanya perlu make aplikasinya. Semakin lama kamu make, semakin besar pendapatannya. Oh, Itu. wow. Jadi kita di situ deh fokusnya. Terus di yang event yang satu lagi, kita ini event bulanan. Event bulan. Ini namanya pengguna terpopuler. Oh, Kita oke, di sini tuh ada oke. ranking di Woylo ini. Oh, gitu. Cuman Oke. untuk event yang ini memang lebih lebih diuntungkan itu mereka kreator-kreator. Yang memang iya, yang emang iya. all in di Woylo. popularitas, Popularitas. follower apa. Jadi itu ranking isinya 10 orang. Jadi 10 orang paling populer itu tiap akhir bulan kita kasih uang hadiah uang tunai. Spill dong berapa hadiahnya? Sekarang juara 1 di Woylo kita kasih hadiah 2 juta. 2 juta. Cuma bro. Yang cuma make yang doang. yang paling kecil itu hadiahnya 300.000. Ih, lumayan dong. Lumayan lah. Ya menurut pengguna kita yang sekarang sih itu udah oke sih. Mereka pada rebutan juga. Ya siapa yang nggak mau rebutan? Tapi rencananya kita ke depannya itu mau improve terus. Hadiahnya kita besarin terus jumlah pemenangnya kita banyakin. Gila. Gini. Untuk membuat startup itu hal yang kompleks banget. Karena aku juga pernah ikut inkubasi startup gitu. Bagaimana membuat bisnis model, melihat problem dan mencari solusi. Itu setengah mati itu. Yes. Aku pingin tahu sih gimana caranya kamu waktu itu menemukan sebuah model Woylo tadi. Hingga akhirnya sampai sekarang berapa tahun? 3 tahun ya? Kurang lebih ini jalan tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Itu gimana? Waktu itu brainstormingnya terus menemukan timnya. Awalnya kita itu masih muda ya. Terus interest sama bisnis dunia startup ini. Kesalahannya waktu itu ketika kita kurang pengetahuan. Jadi ketika start itu kita merasa, ternyata semudah ini loh. Produk kita udah launch, sudah mengudara. Ternyata setelah jalan lewat tahun pertama, lewat tahun kedua, ternyata sulit sekali. Maksudnya gimana ya? Ini pasti kesalahan yang semua orang lewatin sih. Iya. Khususnya first timer. Yes, benar. Apalagi di sisi lain kan sebelum mulai Woylo ini aku sendiri juga nggak ada background apa-apa. Aku bisnis nggak tahu apa-apa. Cuman tahu coding pokoknya. Otodidak juga ya? Cuman tahu coding. Otodidak kan? Otodidak. Nah, semua anggapannya semua yang gawe startup. otodidak. Cuman ya gitu. Ketika mulai cuman tahu coding. Yang lainnya nggak tahu. Merasa tahu tapi. Beneran. Iya. Semua orang pasti gitu. Harus dong. Sosok tahu gitu kan? Cuma merasa tahu. Ya itu kesalahannya kita nggak tahu basic-basicnya apa sih apa yang bakal terjadi. Ya. Itu kita nggak tahu. Pokoknya yang kita tahu itu cuman pokoknya bikin produk di launch, ngasih tahu orang. Udah, ternyata nggak sesimpel itu. Sampai sekarang juga aku pribadi masih belajar. Semua masih belajar sampai sekarang. Di tim kita semua juga masih belajar. Gini deh. Kamu yakin gak sih sama apa yang kamu lakukan itu? Aku sih yakin. Cuman tetap kita semua punya backup plan. Semua orang harus punya backup plan. Aku punya backup plan yang cukup bagus. Awalnya ini kan biasanya ya, anak muda kayak kita. Kalau bahas masa depan, itu pasti yang pertama dibahas kuliah. Ya, benar. Orang punya pandangan. Iya. Kamu nggak kuliah, masa depanmu kurang bagus. Oke, ya. Jadi itu juga yang jadi pro sama kontranya ketika aku start Woylo. Ketika kita mau rilis Woylo, itu kan kebetulan aku juga baru lulus SMA itu. Baru lulus SMA. Jadi pada saat start Woylo itu aku harus pilih satu. Woylo atau kuliah. Nah, itu bingung sih aku. Cuman lebih aku pengen di Woylo. Cuman kan
banyak masalah lain di belakangnya pasti. Iya. Dan Tapi akhirnya setelah dipikirkan matang-matang, akhirnya aku kuliah cuma ikut ospek. Lumayan kan? paling nggak kalau ditanya pernah kuliah atau enggak, pernah. Berapa sudah lulus? Ya gitu deh. Cuma ospek doang. Iya, cuma ospek. Ngerasain susahnya dulu. Soalnya gini, ketika mutusin itu kan yang pasti orang tua lah, ayah, ibu. Oh iya. Ibuku itu yang kurang suka aku gak kuliah. Dia pengennya aku kuliah. Oh, oke. Sedangkan ayahku ya terserah kamu menurutmu bagusnya yang mana. Oke. Soalnya kalau kamu milih yang kamu nggak mau pasti hancur. Oke, ada dua pola pikir yang berbeda di situ ya memang ya. Kebetulan juga kan ayahku kan pebisnis. I see, yes. Makanya itu Jadi dia lebih open minded gitu. lebih open minded ya. Lagian di sisi lain dia kan sebagai pebisnis juga paham gitu. Kuliah itu nggak sepenting itu. Penting tapi tidak terlalu penting gitu ya. Ya Bisa kamu Masih- jadikan pilihan, juga bisa nggak kamu jadikan pilihan. bisa dijadikan opsional. Opsional memang ya. Betul. Karena sebetulnya menurutmu, kita ngomong kuliah aja deh. Kuliah itu apa sih gitu? Karena aku belum pernah kuliah, jadi pendapatku bisa aja salah. Oke. Cuma menurutku kuliah itu kita lebih dipersiapkan untuk melakukan sesuatu yang udah fix. Kamu dikasih soal, kamu dikasih skenario, gimana nge-solve-nya. Sedangkan setelah kamu masuk dunia profesional beneran, kan nggak ada yang fix. I see. It's true man. Nggak ada yang Bener fix. banget. Simpelnya gitu. Cuman gini kekurangannya nggak kuliah. Di kuliah itu kalau menurutku, kalau emang aku harus kuliah, yang aku mau manfaatkan itu networkingnya. Nah, setuju banget. Ya, cuman nggak tahu ya. Soalnya setelah setelah udah seumur gini aku lihat juga, kok kayaknya juga nggak harus gitu loh. Belum Karena- tentu nemu network yang bagus. Ya, Itu tergantung kan di mana kamu kuliah juga menentukan ya kan. Iya, tergantung di mana. Tapi benar juga sih teman-teman, kalau kuliah, kan aku juga anak kuliah ya. Kalau kuliah itu networking is number one. Karena itu penting banget. Karena kita bisa ketemu dari mana aja nih orang-orang ya kan. Iya, Bisa ketemu dari mana aja dengan pola pikir yang banyak. Meskipun kita punya jurusan satu, tapi di kuliah itu kan luas jurusan. Kita bisa belajar apa aja di situ. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik juga ya sama aja bohong gitu kan. iya. Bener gitu. Tapi gini sekarang, Woilo, kita ngomong Woilo lagi. Woilo sudah berapa kali di-download orang? Kita kurang lebih sekarang itu kita hampir 2 juta download. 2 juta download Di Play Store tuh. di Play Store. Play Store. Kita di App Store itu kurang banyak sih. Kurang banyak. Tapi juga mungkin karena pengguna iPhone memang lebih dikit dari pengguna Android. Ya benar juga. Ya. Di pengguna iPhone kita paling sekitar 100.000 sekarang. Di seluruh Indonesia? Cuman kita kan belum mencakup seluruh Indonesia. Oh iya benar ya. Kalau menurutku pribadi mungkin kita baru sekitar nggak sampai lah 5% orang di Indonesia yang pernah dengar Woilo. Keren sih. Ini kan udah 2022 dan pandemi ya. Ngaruh nggak sih ke Woilo itu pandemi? Harusnya secara kasaran harusnya ngaruh. Cuman nggak signifikan ke kita. Justru ngaruhnya di revenue stream kita. Oh serius? Serius. Emang pandemi membunuh segala lini ya. Berarti bukannya malah banyak orang yang nganggur dan online gitu, malah bukan mengangkat. Enggak Ya? Nggak Tetep sesimpel kena ya? itu. Nggak sesimpel itu ya? Nggak sesimpel itu. Emang secara kasaran begitu yang terjadi. Iya benar. Cuman nggak sesimpel itu, kecuali kan yang paling diuntungkan itu yang e-commerce itu. Nah. Orang beli makanan Gojek, belanja online. Iya juga sih. Kalau yang di luar itu kan enggak. Oh iya juga ya. Hmm. Iya. Karena aku tidak terlalu konsen atau melihat startup baru gitu kan.
Tapi sebagai kamu nih, Vin, ada nggak apa ya rasa takut karena kamu pegang satu hal yang besar dan kamu secara posisi adalah founder gitu kan, takut nggak sih ini nggak berhasil atau kedepannya punya ledakan-ledakan besar lagi gitu? Kalau dibilang takut, semua orang pasti takut. Justru takut itu yang memotivasi gitu loh. Kayak kita takut mati, Ya. kan pasti nyari cara gimana supaya bisa hidup panjang kan. Iya benar. Kalau misalnya kita nggak takut mati kan, ya tau lah. Iya. Nah, Lu sakit itu sih. biarin aja udah. Nah, jadi rasa takut itu justru yang selalu naruh kita di jalur yang tepat, Nah, ya oke. bikin kita merasa bertanggung jawab. Hmm. Rasa takutnya di situ. Cuma bukan berarti pesimis. Ya. Takut dan pesimis kan punya arti yang cukup beda. Di Woilo ini kita harapannya dalam jangka waktu dekat ini kita bisa segera capture market di Indonesia. Lalu mulai kita masuk ke dunia global. Amin. Karena kita punya internal di antara co-founder kita punya banyak ide. Cuman langkah awalnya di sini di Woilo. Oke. Langkah awalnya untuk mewujudkan yang lain-lainnya itu. Oke. Sorry, aku kebanyakan diem karena aku terlalu excited sebetulnya. Gak nyangka gitu loh, teman main bola, ya ampun. Teman main bola. Wis main bolanya jago, aku kalah. Sekarang founder. Hidup itu sungguh beragam banget. Setiap orang kan punya keahlian masing-masing. Iya juga sih. Punya keahlian masing-masing, punya hobi masing-masing, punya passion masing-masing. Jago di bidang masing-masing. Oke, kita kembali lagi ke Woilo. Jadi sebetulnya market yang kamu bilang global tadi itu adalah harapan besar gitu ya. Iya. Itu finish line-nya Woilo. Finish line-nya ya. Finish line-nya Woilo. Checkpoint kita lah. Checkpoint-nya ya. Checkpoint. Karena nggak ada finish line harusnya ya. Iya. Kan? Checkpoint-nya. Tapi kalau di Surabaya sendiri, kita tahu kan Surabaya kan kota terbesar kedua di Indonesia gitu kan. Sejauh apa Woilo sudah mentargetkan pasarnya sehingga orang-orang Surabaya itu pakai Woilo? Selama ini kita belum pernah spesifik promosi di Surabaya. Jadi kita fokusnya itu selalu se-Indonesia. Untuk di Surabaya sendiri kita baru mulai. Baru mau mulai gitu loh. Kita mau bikin event di pusat kota Surabaya. Kita baru mulai research juga sih. Cuman harapannya dalam jangka waktu dekat ini kita bisa dapetin perhatian orang-orang Surabaya ini. Kita sudah mendengar harapannya Woilo tadi ya teman-teman. Harapannya dan juga apa yang teman-teman bisa dapatkan dari Woilo. Scrolling dan dapat cuan. Tapi apakah Woilo juga akan menambah fitur-fitur lain? Apa sih fiturnya? Aku juga belum tahu nih. Sekarang yang udah ada di Woilo itu kita fokus di foto sharing sama chatting. Fokus sharing. Foto sharing. Oh, foto sharing. Foto sorry. sharing, chatting. Itu sekarang kita fokusnya di sana. Terus juga kita mulai adopsi ke short videos. Tapi itu kita baru masuk. Masih proses penyesuaian gitulah. User pengennya yang kayak gimana. Itu memang perlu banyak research and development banget ya. Iya, lebih ke try and error sih menurut Trial aku. dan error ya. Trial and error. Karena kalau cuma sekedar research belum tentu sesuai gitu loh sama keinginannya user. Anggapannya kita perlu pendapat langsung dari usernya. Iya benar juga. Jadi bakal ada yang baru nih ya. Target tahun 2022 atau tahun depan nih? Khusus yang short video tuh. Short videos kita sudah mulai. Sudah mulai sekarang Sudah ya? mulai. Cuman masih proses penyempurnaan gitu. Penyempurnaan aja ya. Masih penyempurnaan dan juga pengguna kita itu belum familiar. Iya. Maksudnya kalau short videos itu di Woilo kayak masih Hal yang baru banget gitu. ada yang kurang gitu loh. Ada yang kurang. Dan itu kita butuh waktu. Iya benar juga. Dan yang dimaksud Kevin itu skor dapat cuan itu tidak untuk
orang-orang tertentu, semua user bisa dapat uang kan? Betul. Semua user Betul. tinggal daftar, Tinggal pakai. dapat cuan. Ya. Ini kayak bagi-bagi uang ya anak ini. Uang kaget tiba-tiba. Tapi apakah kita ngomong tentang nominal sekarang? Sebagai user Woylo, apakah nominal dari scrolling itu cukup relevan? Apa dia kan spend time toh? Dia kan buang-buang waktu untuk main Woylo. Apakah itu Tergantung dilihat dari sisi mana. Kalau gitu. misalnya kamu emang pengangguran, butuh duit, Hmm. sebaiknya kerja. Itu betul. Betul. Ih, gokil sebenarnya. Nyari kerjaan beneran. Oke. Ngerti gak yang di pikiran kamu? Kalau kamu pengangguran, nganggur. Main Woylo. Di pikiran gitu. Iya. Kerja. Bener. Cuman di Woylo ini, penghasilan dari Woylo itu kita anggap sebagai bonus gitu. Ah, ya. Daripada nganggur gak dapat apa-apa. Iya. Itu kosong. Bener. Wah. Panas ya? Panas gak? Sama aja kalau Iya, bener banget. Tapi teman-teman, kayaknya kalau kita ngobrol lebih jauh, teman-teman akan semakin kepo. Jadi teman-teman langsung aja download, dan kita mau mengakhiri dengan Kevin ini sebetulnya kalau dilihat backgroundnya itu gak seperti kalian. Kalian kan beberapa ada yang kuliah, tapi dia nggak kuliah. Well, teman-teman, thank you so much Kevin sudah mau hadir di Waktunya Milenial Podcast. Teman-teman jangan lupa ya, download Woylo dan nantikan episode-episode selanjutnya dari Waktunya Milenial Podcast. Thank you Vin atas kehadirannya, semoga bisa membantu teman-teman yang di luar sana. Baik juga.